Oke, Kang Endang, apa sih yang memotivasi Kang Endang sampai hari ini ya, mulai awal sampai hari ini untuk tetap mendampingi yayasan apa ceria Mm-mm. peduli ya. Yayasan Suara, kalau Eh, nama yayasannya Yayasan Suara Peduli Indonesia Jakarta. mm-mm. Nah, kita punya program itu program Weekend Ceria. Oke. Mm-mm. Jadi teman-teman relawan itu suara peduli ceria gitu. Suara peduli Padahal Suara ceria. Peduli Indonesia Jakarta itu. Oh, oke. Seperti itu sih Mas Urfana. Oke. Nah, dari tahun berapa Kang? Kalau yayasan awal berdiri yayasan itu sebetulnya kita dari tahun kalau awal berdirinya cikal bakal yayasan itu tahun 99 atau tahun 2000 lah, tahun 2000 eh, memang ketika pasca reformasi laju pertumbuhan anak-anak jalanan meningkat 2 kali lipat seperti itu. Terus kita sebagai lembaga khusus yang di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu bergerak untuk penanganan anak-anak jalanan. Namun apa seiring berjalannya waktu, terus seiring berjalannya permasalahan sosial yang ada, jadi tidak hanya anak jalanan, ada balitanya, terus juga ada lansianya, terus juga isunya juga tidak di anak jalanan lagi, ada di pemulung sebagainya seperti itu. Maka kita mencoba mengembangkan ide-ide tersebut dengan membuat yayasan namanya Suara Peduli Indonesia Jakarta. Yayasan Suara Peduli Indonesia Jakarta secara sah dan ternotariskan dan ada SK Kemenkumham itu di tahun 2003 itu kita sudah sah. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kita masih tetap eksis berjalan walaupun ya dengan keadaan yang serba sulit seperti itu pas pandemi, terus pas ke pandemi ya alhamdulillah program-program kita masih terus berjalan sampai saat ini seperti itu. Hampir 20 tahun ya Kang ya? Hampir 20 tahun. Nah, apa yang membuat Kang Endang tetap mendampingi hampir 20 tahun sementara ya banyak pilihan Betul, ya banyak sebenarnya. pilihan. Kenapa ini Betul. yang harus dipilih gitu Kang Endang? Secara prinsip karena memang pertama saya suka dengan dunia sosial ya. Saya suka dengan dunia sosial. Terus juga memang kita berkomitmen secara pribadi bahwa yayasan ini sebagai ladang ibadah kita, ladang amal kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang termarginalkan seperti itu gitu. Jadi memang sudah pertama kali kita menginjak di Kampung Sumur itu ya memang kita niatkan di situ adalah untuk ibadah, untuk memang untuk kita prioritaskan untuk sosial. Kalau untuk kalau untuk dapur kita lain lagi seperti itu gitu. Seperti saya yang ngajar di luar, terus juga bendahara juga ada kegiatan aktivitas di luar. Mas Hardi sekretaris juga dia sebagai tim reaksi cepatnya Kementerian Sosial gitu. Jadi kita bagi-bagi waktu gimana supaya tetap antara kehidupan pribadi kita berjalan dengan normal, juga yayasan tetap berjalan seperti itu gitu. 20 tahun tentunya bukan waktu yang singkat nih kan. Iya. Ada apa nih kendala selama mempertahankan ini kan pastinya banyak kendala. Banyak. Apa yang kira-kira masih bertahan yang belum teratasi gitu? Yang belum teratasi memang ya dulu kita masih termanjakan oleh program-program pemerintah ya. Namun ke belakang, ke depan, terus sampai dengan saat ini program-program pemerintah sudah tidak maksudnya tidak melalui lembaga lagi, langsung ke masyarakat. Seperti sekarang kan ada program PKH, BPNT, terus Jakarta punya KJP, Kartu Indonesia Pintar di program nasionalnya gitu. Jadi bagaimana
kita berusaha coba untuk mandiri, tidak mengandalkan dari pemerintah lagi. Bagaimana kita mencoba, kita bisa menghidupi yayasan dengan usaha kita sendiri seperti itu gitu. Nah, ya seperti yang sekarang kita lagi rintis itu, kalau di kita ada namanya program program kita ada satu unit usaha namanya Suara Hijau Farm. Suara Hijau Farm itu bergerak di pertanian perkotaan dan sekarang lagi fokus untuk penanaman melon dengan sistem hidroponik dan greenhouse seperti itu, dan memang pasarnya pun masih terbuka lebar seperti itu. Nah, kita sekarang baru mampu sekitar membangun greenhouse dan berikut instalasi itu sekitar 50 meter persegi, dan itu satu periode kali panen keuntungan kotornya bisa sampai 6-7 juta. Ketika sudah dipotong dengan biaya operasional itu ada sekitar 3 juta sampai 3,5 juta. Lah itu untuk untuk menghidup, untuk operasional lembaga, bayar listrik juga, bayar itu gitu. Memang sampai saat ini kita masih terkendala di operasional. Kalau untuk pemenuhan adik-adik kita kayak misalkan alat tulis sekolah itu alhamdulillah bulan ini aja kita sudah disubsidi 2 kali pendistribusian bantuan untuk alat tulis sekolah. Jadi dari lembaga filantropi, lembaga amil zakat, dua-duanya lembaga, ada lagi dari Kementerian Sosial satu lagi seperti itu gitu. Nah, yang paling susah itu ya gitu untuk operasional kita harus bagaimana, kan kita punya tutor sanggar Quran, punya tutor sanggar jenius, terus juga bagaimana kita menghidupi kegiatan Sabtu Minggu Retro Relawan dengan logistiknya, kan logistik alat praktek, terus juga konsumsi teman-teman itu harus kita penuhi seperti itu gitu. Oke, pastinya ya mudah-mudahan bisa lekas teratasi dikit sedikit. Amin. Ya, mudah-mudahan. Kendala-kendalanya. Gitu. Mudah-mudahan. Ya. Nah, terakhir nih Kang, apa sih harapan Kang Endang pribadi terhadap apa yang sudah dilakukan di Suara Peduli Ceria ini? Kedepannya punya harapan besar apa sih Kang gitu kan terhadap apa yang? Iya, pertama ke depan kita punya unit usaha yang memang itu bisa menghidupi yayasan seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan usaha ini, jadi yayasan tidak tergantung lagi sama program-program pemerintah, terus juga sama program-program dari luar seperti itu gitu. Kalau donatur sampai saat ini meskipun cuma beberapa orang seperti itu gitu. Tapi kalau untuk pemerintah kita tidak bisa mengharapkan 100%. Tahun ini juga saya tidak mengharapkan 100%, paling di kisaran sekitar 20%, 30%, dan itu memang bukan prioritas kita lagi. Yang kita prioritaskan adalah bagaimana kita menciptakan peluang usaha, dan itu untuk menghidupi program-program untuk mensupport kegiatan-kegiatan sosial. Seperti harapan kita ke depan adalah memang pengembangan. Masih ada tanah sekitar 300 meter yang itu bisa kita garap untuk pertanian perkotaan seperti itu gitu. Karena memang kita lagi fokus di situ seperti itu. Siap, Kang. Oke, terima kasih Kang. Selebihnya